Halo guys, balik lagi di YouTube aku, Sarah Fahyuni. Kali ini aku mau bikin kari ayam kampung untuk spesial lebaran. Nah, buat kalian yang mau masak bareng, kita masak ya. Nah, sekarang di sini aku mau bikin sesimpel mungkin. Artinya di sini cuman masak aja. Nanti untuk bumbu-bumbu, takaran dan lain sebagainya akan ada di deskripsi box. Oke, di sini yang pertama aku blender dulu bumbunya, bumbu halus. Jadi bumbu halusnya ini dibagi tiga deh ya, 3 part ya. Bumbu halusnya dibagi 2 part, terus bumbu yang tambahan 1 partnya lagi. Jadi istilahnya ada 3 bumbu gitu ya guys. Nah, ini bumbunya ntar seperti biasa ada di deskripsi box. Jadi kalian harus perhatiin aja di situ ya. Oke, di sini bumbunya setelah di blender itu ditumis bersama minyak. Nah, minyaknya secukupnya aja seperti ini. Setelah itu bumbunya sebenarnya gampang banget ya guys. Ini nggak terlalu ribet-ribet juga gitu ya. Kalau bumbu halusnya cuma bawang merah, bawang putih, cabe gitu ya, kayak gitu-gitu deh ya. Tapi nanti ada bumbu yang khas kayak ketumbar, kemudian juga jinten yang diulek. Nah, kenapa aku pisahin? Karena berbeda gitu. Kalau misalnya di blender atau misalnya pakai chopper gitu, nantinya tuh si bubuknya tuh nggak terlalu bener-bener ini ya, apa sih, ngulek gitu deh pokoknya. Jadi kayak suka kerasa pedesnya lebih menyengat gitu loh, jadi kurang afdol. Makanya bahan-bahannya aku pisahin, yang mana yang diulek, yang mana yang bisa di blender gitu. Nah, selanjutnya ini bahan-bahan tambahan ini seperti serai gitu ya, kemudian salam dan juga lada, kemudian daun jeruk. Ini langsung aja dimasukin. Nah, kita goreng atau tumis bumbunya itu sampai bener-bener si bumbunya itu surut gitu ya, karena kan aku pakai air juga ketika ngeblenderin si bumbu halusnya. Jadi usahakan sampai bener-bener dia tuh surut dan sering diaduk, gunanya biar dia itu gak gosong. Kalau misalnya didiemin gitu, kalian gak diaduk-aduk kayak gini, nantinya gosong gitu, jadi kurang enak lah gitu ya cita rasanya. Nah, setelah itu baru nanti dimasukin si bumbu yang diuleknya. Bumbu yang diuleknya itu nanti dimasukin ke sini secara bertahap gitu. Sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih, cuman segitu aja. By the way, ini tuh takarannya ya untuk ayam kampung 2 kilo ya. Jadi aku bikin bumbunya banyak banget gitu. Kalau misalnya kalian sekilo, nanti tinggal dikurangin aja gitu, dibagi 2 ya, kayak gitu. Setelah dimasukin semua bumbunya, baru aku kasih santan sedikit demi sedikit gitu. Nah, santannya ini aku santan cair gitu, bukan santan kemasan ya, tapi santan yang dibikin dari kelapa yang diparut, kemudian airnya yang dimasukin ke sini gitu ya. Dan airnya ini kurang lebih kayak 1 liter ya. Jadi aku tuh nanti bakal ganti wajan karena ini bakal gak cukup ya, apalagi buat ditambahin si ayam dan yang item lainnya gitu ya. Jadi nanti akan ada next stepnya. Cuman ini aku masukin perlahan-lahan si santannya, jadi nggak langsung gitu ya semuanya gitu 1 liter. Jadi bener-bener kayak sedikit dulu, terus diaduk-aduk lagi, dimasukin lagi, terus diaduk-aduk lagi kayak gitu. Dan selanjutnya seperti itu sampai bener-bener 1 liter. Jadi nggak dicampur air ya, karena ini udah santan cair, udah ada airnya di sini gitu. Jadi udah cukup seperti itu. Nah, ini tunggu sampai dia mendidih, baru kalian masukkan ayam. Nah, for your information ya, si ayamnya ini udah aku rebus sebelumnya ya. Kenapa? Karena ayam kampung ini kan lama ya. Jadi kalau misalnya kita tunggu untuk direbusan sini, jadi kurang gimana gitu ya, sama bumbunya itu kurang afdol gitu nyerapnya gitu ya. Jadi usahakan udah direbus sebelumnya gitu ya, kalau untuk ayam kampung ya. Nah, ini dia ketika udah dimasukin ke wadah yang lebih besar ya. Aku udah masukin ayamnya yang udah direbus sebelumnya. Ini ayamnya itu aku rebus selama kurang lebih 1 jam ya, karena memang ayam kampung agak
cukup lama, kan dia teksturnya alot gitu ya. Jadi 1 jam atau 1,5 jam itu cukup. Kurang lebih ya 1 jam sampai 1,5 jam lah ya. Si ayamnya itu tergantung sama besarnya si ayam yang kalian potong gitu kan. Nah ini tuh aku masukin ini santan, kemudian aku tunggu sampai dia tuh mendidih. Nah seperti ini. Setelah mendidih kita baru masukin kayak bumbu-bumbu ya, kayak semacam penyedap, garam, gula, kemudian juga kalian boleh menambahkan MSG, kemudian merica bubuk dan lain sebagainya. Itu secukupnya aja sesuai dengan selera kalian kayak gitu ya. Nah setelah itu baru aku masukin sayur-sayurnya, itu kurang lebih nunggu setelah mendidih dan dimasukkan ini ya bumbu-bumbu itu 5 menit dari rentang waktu ketika sudah diberikan bumbu-bumbu kayak gitu ya guys. Nah ini aduk-aduk ya. Lihat deh, ini tuh sebenarnya pakai panci yang lumayan cukup gede banget ya, karena ini pancinya tuh ke bawah gitu loh guys ya. Jadi aku recordnya nggak sampai full gitu, jadi cuma setengah. Nah baru di sini aku masukin sayuran karena aku pengen karinya itu bener-bener kayak bertekstur ya, ada sayurannya. Jadi sayuran yang cocok banget untuk kari ini adalah wortel dan buncis kayak gitu. Tapi kalian bisa menambahkan sayuran lainnya ya. Kalau misalnya kalian mau pakai kentang boleh atau apapun itu. Tapi aku di sini biasanya kalau untuk kari itu cuman wortel dan buncis aja, itu udah cukup seperti itu. Nah kalau untuk sayurannya, kalau misalnya kalian sama kayak aku pakai wortel dan buncis, usahakan wortelnya dulu yang dimasukin. Kemudian tunggu sampai 10 menit sampai agak setengah matang lah ya. Gak 10 menit, pokoknya setengah matang lah istilahnya, baru dimasukin si buncisnya. Setelah itu tunggu lagi, baru deh dihidangkan kayak gitu. Nah jadi lebih enaknya lagi ketika si ayamnya itu udah direbus dulu, kita masaknya di sini nggak terlalu lama guys gitu. Jadi maksudnya nyerap bumbu tetap nyerap gitu ya, cuman dia nggak wasting gitu ya, dan si bumbunya masih tetap segar istilahnya kayak gitu. Nah ini udah dimasukin si buncisnya ya, kurang lebih seperti ini. Bentar kita aduk-aduk dan tunggu sampai semuanya benar-benar matang sayurannya ya. Ini sebenarnya si ayamnya juga udah matang, tapi kita tunggu sampai sayurannya juga matang. Oke gitu guys. Nah ini udah matang semuanya. Makasih udah nonton ya guys ya. Semoga informasinya bermanfaat. Selamat Lebaran sekali lagi bagi yang merayakan. Thanks for watching and see you on the next video. Dadah.